Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, yakadul barqu, kafnya dua harokat panjang. Yakadul barqu, barkunya pendek. Jangan dibaca yakadul barqu yakhtafu, dibaca panjang lagi. Ya sudah gak lancar. Pendekkan ini. Yakadul barqu yakhtafu. Yakhtafu di sini fa-nya langsung ke hamzahnya. Jangan dibaca panjang juga nih. Contoh, yakadul barqu yakhtafu absar. Nah, kok dibacanya fu-nya ini panjang. Pendek saja. Lepas ini kan yakhtafunya di sini, Pak. Absarahumnya di sini kan jauh, Pak. Ya, kita nggak melihat jauhnya, kita melihat di sini fa harokat dhammah. Ada wawu nggak di sini? Nggak ada. Ya sudah, pendek saja. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakhtafu absarahum. Baknya kita pantulkan absarahum, jangan sekedar absarahum. Ya, bisa dipahami ya. Silakan ketik paham bagi yang sudah paham dan ketik tidak paham bagi yang tidak paham. Insya Allah nanti diulangi. Yang nggak paham di sebelah mananya ya. Absarahum, shotnya dua harokat. Absarahum. Nah, di sini kemudian ada shot lam. Apa tanda shot lam ini, Pak? Shot lam ini kita sebaiknya menyambungkan. Contoh. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama, dan seterusnya. Lebih baik seperti itu. Anjurannya, anjuran, bukan wajib, anjuran. Dengan kata lain, kalaupun kita berhenti di sini tidak apa-apa. Langsung nyambung dari kullama nggak apa-apa. Contoh. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Berhenti nafas. Kullama, gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah mengulangi dari depan sudah. Dengan adanya short lam ini, jadi sebaiknya dilanjutkan tapi berhenti tidak apa-apa. Kalau jim apa Pak? Kalau jim itu lanjut boleh, berhenti boleh. Jadi tidak ada anjuran. Kalau short lam ini ada anjuran melanjutkan. Begitu ya. Kullama adha'a lahum masyawfi. Kullama, 5 harokat. Ado 5 harokat lagi. Kullama ado alahum, a-nya pendek. Jangan ado alahum, jangan panjang ini karena tidak ada alif. Ya, kalau ada alifnya di sini panjangkan ado alahum ya. Tapi kan nggak ada. Panjang ini ada alifnya. Kullama adu alahum masyawfi. Hum, mim sukun. Bertemu dengan mim, masukin mim pertama pada mim yang kedua ya. Dengungannya tahan 2 harokat. Jadi kalau sudah ketemu kayak gini nih, kita udah mau memasukin, kita sudah memasukkan mim ke mim yang kedua, maka jangan dibaca putus. Contoh, ado alahum masyaw. Itu namanya belum memasukkan mim sukun pada mim yang kedua. Kalau sudah dimasukkan, fokusnya kepada dengungannya sudah. Tahan dengungannya 2 harokat. Kullama ado alahum masyawfi. Begitu ya. Lahum masyawfi. Gitu. Kemudian ditahan, jangan sekedar lahum masyawfi, tapi ditahan lahum masyawfi. Masyaw di sini nggak usah dipanjangkan karena ini harokatnya fathah kemudian wawu sukun. Wawu sukun ini bisa dipanjang kalau
Sebelumnya itu dhammah ya. Tapi karena ini syaw, ini nggak bisa dipanjangkan. Apalagi alif ini. Sudah ada alif ini panjang Pak. Enggak, alif ini sudah di atasnya ada bulatan kecil. Jadi bukan untuk tanda panjang. Jadi jangan dibaca panjang. Masyaufi, jangan. Tetap pendek. Masyaufi. Fi di sini kita baca 6 harokat kalau berhenti. Seperti barusan. Kalau dilanjutkan menjadi 2 harokat. Masyau fihi wa idza azlama alaihim. Fihi-nya pendek, jangan fihi wa idza gitu ya. Masyau fihi wa idza 5 harokat. Wa idza azlama alaihim. Azlama dzotnya ini perhatikan jangan dipantulkan. Jangan dibaca azolama, bacalah dengan tanpa pantulan ya. Karena ini bukan anggota baju di toko. Azlama wa idza azlama alaihim, begitu ya. Azlama alaihim, jangan dibaca azlama alaihim, jangan dipanjangkan ini. Wa idza azlama alaihim, gitu ya. Langsung di sini ada qamu ya. Wa idza azlama alaihim qamu. Nah, alaihim qamu ini jelas. Alaihim qamu itu jelas. Jadi jangan dibaca alaihim qamu. Nah, jangan dibaca seperti itu. Qa sama mu masing-masing 2 harokat. Ada jim kecil, boleh berhenti, boleh nyambung. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim. Nah, walau sya' di sini perhatikan, sya'a di sini 5 harokat. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim. Hunya pendek, jangan dibaca walau sya'allahu ladhahaba. Pendek saja hunya nih. La dhahaba bisam'ihim, jangan dibaca la dhahaba bisam'ihim, jadi banyak pendek. La dhahaba bisam'ihim, mim sukun bertemu ain dibaca dengan jelas, jangan dibaca bisam'ihim, jangan ditahan. Langsung saja bisam'ihim. Begitu ya. La dhahaba bisam'ihim wa absarihim, bisam'ihim wa absarihim, mim sukun bertemu waw, baca jelas lagi. Bisam'ihim wa, jangan bisam'ihim wa, itu salah. Wa absarihim, baknya kita pantulkan wa absarihim, jangan sekedar baca wa abso gitu ya. Jadi huruf jim kecil lagi, kita boleh berhenti, boleh nyambung. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innanya tekan, jangan sekedar baca innallah. Kalau kita baca innallah berarti kita belum menekan dan menahan. Ditahan 2 harokat dengungannya inna, jangan sekedar inna. Innallaha langsung ke ala, jangan dipanjangkan. Innallaha ala berarti memanjangkan ha, dan itu salah. Pendek saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala 2 harokat panjang, kullinya pendek. Ala kulli syai'in ya, jangan dibaca ala kulli syai'in. Siapa yang masih baca kullinya? Kullinya dibaca panjang. Ala kulli syai'in dibaca panjang. Syai'in bertemu qaf enggak dibaca tahan. Tahan gimana Pak maksudnya? Samarnya enggak ditahan. Gimana tuh gimana? Syai'in qadir, kan harusnya syai'in qadir ya. Syai'in qadir ya, gitu. Bacaan innallahnya masih 1 harokat. Innallah, mari tambah 2 harokat. Innallah, biar lebih fasih sedikit. Kenapa sedikit Pak? Ya kan bertahap.
Hari pertama sedikit, hari kedua tambah sedikit, tambah hari ketiga, begitu seterusnya. Kita berproses kepada kesempurnaan, begitu ya. Kalau kita berorientasi obsesi pada kesempurnaan harus sempurna, ya gak bisa dalam satu waktu kan. Namanya berproses ya. Kalau sekarang kita belum sefasih Syekh Musyari Rosyid ya, maka proses kita belajar terus ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ala kulli syai'in, jangan dibaca ala kulli syai'in. Ini yang menyebabkan ketidaklancaran kita, baik yang muda maupun yang sudah tua, ketika membaca Al-Quran kok memanjangkan kullinya, itu yang menjadi ketidaklancaran. Ala kulli syai'in, begitu ya, pendek saja. Syai'in saat tanwin bertemu qaf, kita bacanya dengan samar, tahan samarnya. Syai'in qadir, gitu ya. Ustadz, aku kurang paham 6 harokat Ustadz. 6 harokat ini qadir, begitu ya. Mana lagi? Bil kafirin, begitu. Itu kalau ditulis i digabungin jadi satu gitu, maksudnya gitu ya. Itu kalau i. Kalau a 6 harokatnya dijadikan satu gitu, maksudnya gitu ya. 6 harokat itu qadir, itu panjangnya itu seperti itu. Kalau 2 harokat qadir. Kalau 4 harokat qadir. Kalau 6 harokat agak panjangan dikit lagi qadir, itu ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya 5 harokat ayyuha, tekan ya-nya dan tidak usah dengung. Kalau didengungkan jadi salah. Ya ayyuha, salah. Walaupun kita tidak niat mendengungkan, tapi kalau ditahan ya-nya yang bertasydid ini ya salah. Ya ayyuha, ini salah. Langsung saja ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Jadi kemudian nun, nah ini baru kalau nun bertasydid tahan, ya bertasydid jangan ditahan. Ya ayyuha, nun bertasydid tahan. Ya ayyuhan nasu. Jadi jangan dibaca, nggak ditahan ini ya. Contohnya ya ayyuhan nasu, tahan 2 harokat dengungannya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Nah, su'budu. U'budu, kalau kita ngulangi dari sini tuh u'budu gitu ya. Kenapa u, Pak? Kenapa u, kenapa a enggak a atau i? Nah, ini masuknya nanti kepada ilmu bahasa Arab ya, sorof gitu. Jadi kalau abadaya budu u'bud, jadi cara bacanya itu adalah u. Kalau orang Arab udah paham. Ini masalahnya kalau orang Indonesia baca ini gimana? Kan nggak paham. Ya sudah, ulangi aja dari depan biar aman, ya kan? Daripada bacanya salah nanti baca a'budu salah. Bagi yang paham dibaca u'budu. Ya. U'budu rabbakum. Misalnya kita ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Berhenti di sini. Mau ngulangi dari depan, u'budu rabbakum, begitu. U'budu 2 harokat, u'budu rabbakum. Kemudian ada kata alladzi. Nah, kita gabungin. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, ulangi dari sini alladzi. Kenapa a? Kenapa a, Pak? Ya ini masuknya kepada hamzatul wasl yang ketika di depannya kita tidak menggabungkan dengan istilahnya, kita baca harokatnya fathah a. Ini alif lam ini kita al gitu. Bukan baca il. Mengikuti yang sebelumnya. Kalau ini ya, kalau hamzatul wasl ini kan rabbukumu,
Ini kata mau kita gabungin nih, maka alifnya tidak ada harokatnya. Rabbukumul ladzi, langsung ke lamnya. Tapi kalau kita mau ngulangi dari sini, kita baca dari sini, itu harokat untuk alifnya adalah fathah. Alladzi khalaqakum, begitu ya. Alladzi, dua harokat, khalaqakum gak ada panjang. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Walladzi, dua harokat nanya pendek, walladzina min, begitu. Jangan dibaca walladzina min, pendek saja ini. Walladzina min qablikum, min ko. Ini baca dengan samar. Tahan samarnya dua harokat biar sempurna. Min qablikum la'allakum tattaqun. Kum kelamnya dibaca dengan jelas. Jangan qablikum. Nah, untuk baknya pantulkan ya. Qablikum, jangan sekedar qablikum gitu. La'allakum tattaqun. La'allakum mim sukun bertemu ta, kita baca dengan apa ini? Dengan jelas. La'allakum tattaqun, begitu ya. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, mari kita praktek bersama. Ikuti bacaan berikut, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.